Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda semua dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengupas sebuah peristiwa lama, yakni tentang kesaktian tongkat Syekhana Khalil Bangkalan, Madura. Di mana peristiwa itu sebelumnya sudah saya tulis. Beberapa tahun lalu saya sudah tulis dalam buku ini, buku Menangkal Arus Wahabi, di mana ini berkaitan dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Namun pada edisi kali ini saya hanya akan mengupas satu sisinya saja, yaitu kesaktian tongkat Syekhana Khalil. Hal ini rasanya saya perlu sampaikan kepada Anda semua dengan harapan kita dapat mengambil hikmahnya, bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keistimewaan atau adikodrati kerap terjadi. Apa itu adikodrati ya? Umumnya kalau itu terjadi pada Nabi disebut mukjizat, kepada wali disebut karamah, kepada manusia biasa disebut maunah atau pertolongan. Peristiwa-peristiwa luar biasa yang mana diketahui secara umum bahwa orang-orang soleh di luar Nabi pun oleh Allah kerap kali diberikan keistimewaan, di mana keistimewaan itu kerap kali juga menyertai pada benda-benda yang dimiliki. Nah, inilah yang akan kita urai pada kesempatan kali ini. Tentu pula ini bukan untuk mengkultus, juga bukan untuk diperdebatkan. Mungkin di antara sahabat-sahabat sekalian sudah sangat paham dengan kisah tabut, kisah tabut yang direkam di dalam Al-Quran, yang dikisahkan dalam Al-Quran terjadi pada masa lalu di masa Bani Israel. Mungkin itu juga bisa menjadi gambaran terkait dengan keistimewaan sebuah benda yang pernah dipegang atau dimiliki orang-orang saleh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan peristiwa tongkat kesaktian Syekhana Khalil Bangkalan, ini saya mengutip atau mengambil sumber dari ceramah langsung pelakunya, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Asembagu Situbondo, Jawa Timur, seorang kiai besar, ulama besar, beliau juga pahlawan dan pendiri Nahdlatul Ulama. Kisah tersebut bermula dari peristiwa di mana beliau mengisahkan latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama. Hingga pada tahun 1924, Kiai As'ad yang pada saat itu sedang nyantri di Pondok Pesantren Demangan, Bangkalan, Madura, yaitu pesantren yang diasuh oleh Syekhana Khalil Bangkalan atau Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Kiai As'ad menuturkan, pada suatu pagi, pada acara ngaji pagi gitu, pada rutinitas ngaji pagi, Kiai As'ad ketahuan ngajinya tidak tepat pada makhrajnya, karena kata beliau Ar-Rahmanir Rahim, beliau baca Al-Rahmanir Rahim. Lalu ditegur oleh Syekhana, siapa ini ngaji kok begini? Salah itu. Saya Kiai, begitu kata Kiai As'ad. Disengaja atau tidak? Tidak Kiai, saya memang pelat. Pelat itu kalau bahasa di Jakarta itu cadel ya, tidak bisa bilang R, L atau R. Cadel lah intinya, tidak bisa bilang ra. Sehingga Ar-Rahmanir Rahim dibaca Al-Rahmanir Rahim. Mendengar santrinya yang pelat atau cadel itu, lalu dipanggil oleh Syekhana Khalil, sini kamu. Terus kata Kiai As'ad, mulut atau lisan beliau ini dibuka oleh Syekhana Khalil, lalu diludahi, dah gitu. Beberapa waktu kemudian Kiai As'ad dipanggil lagi oleh Syekhana Khalil. Itu yang pelat itu mana? Yang cadel itu mana? Kiai As'ad mendengar lalu menjawab, saya Kiai. Sudah sembuh belum? Alhamdulillah sudah Kiai. Saya sudah bisa baca Ar-Rahmanir Rahim, begitu. Lalu Syekhana Khalil memerintahkan, begini As'ad,
besok aku tugaskan untuk mengantarkan tongkat ke Hasyim Asy'ari Jombang. Kamu tahu rumahnya? Ki As'ad menjawab, tahu Kiai, di Tebu Ireng. Loh, kok kamu tahu? Pernah mondok di sana? Tidak Kiai, pernah sowan saja saya ke sana. Setelah itu beliau katanya dikasih uang. Kamu punya uang? Tidak Kiai, nih uang. Keesokan paginya Ki As'ad dipanggil lagi. As'ad, kamu kesini. Baik Kiai. Syekhona Khalil kemudian menyerahkan tongkat kepada Ki As'ad. Ini kamu antarkan ke Hasyim ya, Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang. Baik Kiai. Nah, sebelum tongkat itu diserahkan, Syekhona Khalil membaca surat Thaha ayat 17 sampai 21. Ki As'ad membacanya dengan nada yang ekspresif, menirukan suara kiainya dan agak cepat. Kurang lebih seperti ini kalau saya tirukan gaya beliau membacakan surat Thaha tersebut. Jadi setelah menjelang tongkat itu diberikan, lalu Syekhona Khalil membaca, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Ini kamu antar ke Hasyim. Singkatnya kemudian Kiai As'ad membawa tongkat amanah dari Syekhona Khalil itu untuk disampaikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang. Lalu beliau menaiki kereta. Beliau tidak menceritakan naik kereta itu dari mana sampai mana ya. Tapi kalau kita melihat hari ini mungkin pada saat itu ada kereta yang relnya masih ada sampai hari ini, yaitu dari jurusan Pamekasan sampai ke Kamal, atau nanti dari Syekhona Khalil itu kalau saat ini ada di Kota Bangkalan ya. Pondok pesantren Syekhona Khalil itu ada di pusat Kota Bangkalan. Memungkinkan beliau naik kereta dari sekitar sana kemudian ke daerah Kamal. Kamal itu di daerah dekat laut yang di situ ada pelabuhan mengakses ke Surabaya. Di mana letak kesaktian tongkat itu? Ini ada pada kisah ketika beliau naik kereta api. Ternyata Ki As'ad yang sudah diberikan uang untuk membeli karcis dan makan minum itu tidak dibelikan karcis. Beliau katanya, saya sengaja tidak beli karcis. Saya ingin tahu kesaktian tongkat ini. Begitu ceritanya. Ya karena memang nggak beli karcis, lalu beliau masuk ke dalam kereta, itu duduk. Ketika kondekturnya datang, kondekturnya Belanda kata beliau, itu beliau pura-pura tidur. Tapi dilewatin gitu saja. Karcis, karcis. Beliau pura-pura aja pegang tongkat sambil pura-pura tidur, dilewatin. Sementara yang lain pasti diterima. Kata Ki As'ad, bagaimana saya menyerahkan karcis? Saya memang nggak beli karcis. Dan itu terjadi bukan hanya berangkatnya, pulangnya pun sama. Pulangnya beliau nggak beli karcis. Padahal ketika pulang itu beliau kan sudah tidak bawa tongkat. Karena tongkat sudah diserahkan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi sama-sama bolak-balik itu kata beliau tidak beli karcis dan tidak dimintai karcis. Lalu Ki As'ad mengatakan, inilah kesaktiannya tongkat kiai. Kiai itu kalau wali pasti punya karomah, tidak ragu saya. Inilah kesaktian tongkat itu. Ketika sudah sampai di Ampel, diledekin sama Arab-Arab Ampel kata beliau. Sampai di Ampel saya diledekin, diketawain sama Arab-Arab Ampel itu. Hadza majnun. Ini anak muda, ini laki-laki gila ini. Masa masih kecil, masih muda begitu sudah bawa tongkat. Yang satunya lagi bilang, oh enggak, itu enggak gila, itu wali, masih muda sudah pegang tongkat, itu wali. Kata Ki As'ad, kamu mau ngomong apa, kalian mau bicara apa, terserah, saya tidak akan menjawab. Karena saat ini saya sedang membawa amanah guru. Saya tidak mau bicara dengan siapapun, kecuali nanti saya sudah sampai ke kediaman Ki Hasyim Asy'ari. Jadi, kata beliau, selama pulang pergi itu saya puasa. Saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak merokok, dan saya tidak bicara. Kenapa itu dilakukan? Demi menjaga amanah guru.
Ini luar biasa keteguhan hati beliau dalam mengemban amanah guru berupa tongkat sakti tersebut. Singkat cerita, para pemirsa sekalian, sampailah kemudian Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin ke Tebuireng Jombang, ke kediaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Setelah berjumpa, Kiai Hasyim bertanya, "Kamu siapa, Nak?" "Saya As'ad, Kiai." "Anak mana?" "Saya dari Madura." "Anaknya siapa?" "Anaknya Bintoro Ibrahim Haji Syamsul Arifin." "Oh, kalau kamu anaknya Bintoro Ibrahim Haji Syamsul Arifin, berarti kamu anaknya Maimunah. Kamu berarti ponakan saya, Nak." Ternyata dari sini bisa ditarik benang merahnya antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai As'ad masih ada hubungan kekerabatan. "Ada apa, Nak? Ada apa, Nak?" "Begini, Kiai, saya diperintahkan oleh Kiai Khalil untuk mengantarkan tongkat ini." "Ya Allah, tongkat apa, Nak?" Kaget Kiai Hasyim. "Tongkat apa, Nak?" "Ini tongkat, Kiai." Kiai As'ad bercerita, Kiai Hasyim itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu cerdas, pintar. Jadi tidak serta-merta tongkat itu diambil, ditanyakan dulu. "Bagaimana ceritanya, Nak? Kok saya bisa diantarin tongkat melalui kamu?" "Begini, Kiai, ketika tongkat itu akan diberikan ke saya, beliau baca, 'Wa ma tilka biyaminika ya Musa?' qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula." Ya Allah, Nak. Demikian gemuruh haru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendapat cerita dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. "Itu tongkat Nabi Musa, Nak, yang diberikan kepada saya, Nak. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Nak. Kiai benar-benar sayang sama saya, Nak. Sampaikan salam ke Kiai ya, Nak. Saya ikhlas, saya tulus, saya jadi insya Allah akan mendirikan perkumpulan, akan mendirikan Jamiyatul Ulama, Nak. Sampaikan ke Kiai ya, Nak. Itu adalah tongkat Nabi Musa yang diserahkan ke saya." Demikian kisah Kiai As'ad menirukan kata-kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika mengantarkan tongkat pada 1924 pertengahan. Nah, pemirsa sekalian, kisah ini seperti yang saya katakan di awal adalah muasal dari kelak berdirinya Nahdlatul Ulama, di mana pada tahun 1924 ini terjadi pergolakan di dunia juga di Indonesia terkait dengan faham dan kondisi. Maka tongkat ini sekali lagi menjadi isyarah diizinkannya atau direstuinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beserta para ulama yang lain untuk mendirikan sebuah jamaiyah atau organisasi. Dan selain tongkat, beliau juga pada 1924 akhir dikirimi tasbih. Nah, bagaimana dan seperti apa kisah tasbih, kemudian rentetan kelak berdirinya Nahdlatul Ulama terkait dengan kisah kesaktian tongkat Syekhana Khalil ini, insya Allah akan saya bahas pada episode berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kisah ini bukan untuk melebih-lebihkan, bukan untuk mengkultus, tetapi dengan harapan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan berikan masukan, kritik, dan saran membangun di kolom komentar. Jikalau konten ini dianggap bermanfaat atau akan membawakan manfaat, mohon bantu sebar ke yang lain dengan harapan kebaikan yang tersebar itu menjadi amal jariah bagi kita yang tidak diduga-duga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.